Oke, ya, oke, langsung aja ya. Saya akan share screen. Oke, ini sebelah kanan biasa saya monitoring chatting. Kalau ada pertanyaan silahkan lewat chatting. Eh, ini materi kita hari ini adalah kita akan bahas ini jujur materinya berat semua. Saya nggak yakin dalam waktu 2 jam kita bisa nyelesain. Jadi ada firewall, kemarin udah dikasih sedikit, tapi di Ubuntu saya akan bahas lagi firewall di apa sih naon teh namanya? Di Mikrotik seperti apa, secure shell, secure copy, mungkin udah kalau perhatiin saya pasti udah kelihatan saya pakai berkali-kali secure shell sama secure copy. Kemudian VPN, nah ini yang seru nih. Kita uji coba ya, saya nggak yakin saya akan berhasil, tapi kita akan uji coba hari ini, kita akan coba VPN, cuman jujur dulu, berapa kali saya suka gagal VPN. Kita akan coba Open VPN, kita lagi optimis banget, mudah-mudahan Open VPN bisa kita coba. Udah gitu Web Application Firewall. Jadi ini empatnya susah, gue nggak yakin bisa berhasil sih sebenarnya. Oke, nah sekarang kondisi jaringannya seperti ini. Jadi saya punya cloud yang nyambung ke LAN di komputer hostnya. Kemudian ada Mikrotik. Ini WAN-nya adalah Ethernet satunya dia. Sisanya akan dibikin LAN. Ada server yang buat di attack. Kemudian ada Kali Linux. Kemudian kalau pakai VPN nanti saya harus nambahin switch di sebelah sini. Atau saya tambahin sekarang aja ya. Saya tambahin switch di sini. Ini saya delete. Jadi saya sambungin ini ke sini. Terus ini saya sambungin ke sana. Oke. Jadi saya punya switch. Di switch ini pura-puranya jadi internet. Nanti kalau kita uji coba VPN kali Linuxnya kita sambungin lewat sebelah sini. Oke. Mudah-mudahan bisa. Cuman nggak yakin. Ini jujur, ini bagian ini saya nggak yakin saya bisa. Kita uji coba aja. Kalau nggak berhasil, ya saya minta maaf duluan. Jangan khawatir kalau saya ngajar kadang-kadang gitu, proses ngajar saya pakai buat uji nyali juga. Bisa nggak kita cobain? Dan jangan khawatir, kadang-kadang bahkan sering juga saya gagal. Jadi waktu ngajar gagal, jangan khawatir. Tapi paling nggak Anda kan bisa ngelihat proses perjuangan itu seperti apa dan nggak selalu berhasil lah, kira-kira kayak gitu. Nah ini sebenarnya mikrotiknya masih kosong, barusan saya reset, saya akan eh, konfigurasi. Masuk mana tadi teh mikrotik teh? Eh hilang eh. Oh mikrotiknya belum dibuka lagi berarti. Oke saya akan masuk konsol mikrotiknya. Nah ini masuk konsolnya mikrotik. Admin passwordnya kacau dia. Ini yang bikin stres saya mah. uh, Sistem shutdown. Ini mikrotiknya saya booting, mudah-mudahan bisa beres ya. Kenapa nggak mau deh? Nih kalau udah kayak gitu bisa kacau nih ceritanya. Soalnya layarnya menjadi kacau, nggak tahu suka kayak gitu. Padahal tadi perasaan beres, entah kenapa kok jadi kacau gini Oke, coba kita lihat. Oke, mikrotiknya belum booting. Nah kalau udah kayak gini saya udah serem nih. Bisa-bisa kayak waktu kemarin gagal total nih. Coba masuk konsol, masih belum, masih booting dia. Oh, dia lagi booting. Aduh, ini yang bikin stres nih. Soalnya saya pengen nyobain di mikrotik semua. Soalnya kalau ini sampai gagal, saya harus reboot sih sebenarnya. Si komputer harus di reboot. Kalau reboot saya putus dari apa namanya zoomnya. Nah, ini kacau. Oke, kemarin saya bisa berhasil caranya saya reboot. Mungkin gara-gara saya tambahin switch tadi ya. Mikrotiknya jadi nggak bisa. Alah, sih kacau sih. Saya coba stop dulu, bunuh. Oke, saya delete ya. Delete. Oke, mikrotik di delete. Coba mikrotik saya masukin lagi.
Start. Gak ada tanda kehidupan ini. Oh, ini hidup. Ini ada mulai ada kehidupan. Dia lagi loading. Cuman saya harus masuk ke konsol lewat terminal, nggak bisa saya lewat layarnya VirtualBox karena saya nggak bisa copy. Oke, mudah-mudahan beres. Oke, saya coba sambungin lagi. Uh, Ethernet 1 saya masukin ke sini. Terus ini saya masukin ke Ethernet yang lainnya. Saya bikin LAN nantinya. Ini juga saya masukin ke LAN. Cuman kondisinya mikrotiknya masih kosong. Coba saya masuk ke konsolnya, mudah-mudahan alhamdulillah masuk. Stres. Oke. Ini mikrotik kondisinya kosong. Saya akan cari contekan supaya mikrotiknya bisa kita jadiin router lagi. Oke, masuk ke wiki saya, mikrotik. Kemudian kita akan bikin router sederhana banget. Oke. Kalau kita bisa lihat di mikrotiknya, konsol mikrotiknya, IP address print, kita bisa lihat dia dapat IP dari jaringan di rumah saya 192.168.0.219. Ini ping ke 192.168.0.222 itu gateway-nya, kelihatan bisa nyambung. Saya punya dua gateway. Kalau yang tadi yang 222 adalah Oxygen, 224 adalah MNC Plus. Jadi ada dua provider langsung nyambung dan dikonfigurasi supaya IP-nya beda aja tapi kelasnya sama. LAN-nya sama dan dua-duanya ngasih DHCP sih sebenarnya. Cuman jujur prioritas pertamanya masukin ke Oxygen. Nanti kalau ada darurat apa masuk ke MNC Plus. Kalau salah satu mati, dia otomatis pakai yang hidup aja. Karena kebetulan router-router FTTH ini ternyata tidak akan ngasih DHCP kalau sambungan internetnya putus. Jadi lumayan bagus sih konfigurasinya. Gitu ya. Nah, sekarang dia udah dapat IP address, jadi ini dua tidak perlu dilakukan. Saya akan aktifkan interface bridge, saya kasih nama bridge 1. Terus interface sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saya tempelin di bridge semua. Dia jadi LAN, kemudian saya kasih IP address bridge-nya adalah 192.168.101. Routingnya diarahin ke bridge semua, DHCP-nya diarahin ke 1111. Itu kalau nggak salah AWS, dan kita bisa ngambil bokep dan sebagainya di 1111. Tidak baik ya, jangan lakukan itu. Kita allow request dari klien, kemudian saya aktifkan NAT. Oke, saya copy paste. Paste. Sini DHCP belum aktif. Kondisinya si sambungan yang lain ini belum ada IP address. Ini di servernya tidak ada IP address. Terus saya akan masuk ke Kali Linux, Kali juga oke. Clear layar, if config, belum ada IP address. Jadi IP versi 4-nya belum dapat semua, IP address belum beres karena saya belum ada DHCP server. Sekarang saya akan aktifin DHCP servernya. IP DHCP server setup. Oke, paste sini. Kita setup DHCP servernya. Interface-nya adalah bridge 1. DHCP range-nya adalah 192.168.100/24. Gateway-nya adalah 100.1. Range-nya dari 2 sampai 254. Oke, diambil semua. Jadi saya punya alokasi IP sekitar 252 IP. DNS servernya 192.168.0.222. 222 adalah provider lagi, gateway saya. Terus listnya setiap 10 menit, dia tiap 10 menit minta IP lagi baru. Oke, sekarang DHCP server sudah nyala. Coba kita lihat di sini, if config belum dapat, saya akan request sudo su. Oke, Bapak lewat, asik ya. ENP0 S0 S3. Oke, dia request IP address dengan perintah DHCP client. Saya clear layar. Sekarang kita coba lihat. Jangan shutdown. Jangan ini.
if config aja, more. Kelihatan dia dapat IP 192.168.100.200. Oke. Sesuai dengan DHCP-nya, alokasinya dari tapi 200. Ini 254, saya dapatnya 200. Nah, di sini coba kita lihat if config belum dapat IP, saya request lagi kali clear. Oke. Jadi if config nggak ada, saya akan DHCP client ETH0. Dia minta IP ke server, coba if config lagi, harusnya dia dapat IP 192.168.100.150. Dapat IP. Oke, coba kita cek di www.google.com. Dia bisa dapetin Google. Coba ping www.google.com. Saya bisa ping ke google.com. Jadi ini pingnya, prosesnya adalah dari, kalau kita lihat, dari Kali Linux masuk ke Mikrotik lewat switch, masuk ke cloud, masuk ke internet. Jadi ini nyambung, udah beres semuanya, beres. Sekarang saya akan masuk ke materi pertama, firewall. Oke, tapi firewallnya di Mikrotik. Kita coba lihat firewall di Mikrotik. Dia ada beberapa firewall, ada layer 7, ada block IP, ada block URL, ada rate limit, segala macam. Jadi ada banyak tipe-tipe firewall yang kita bisa mainkan di sini. Saya lupa kemarin kita apa yang kita blokir kemarin apa ya? TP12 apa gitu lupa. Buat ada yang bisa ini nggak posting lagi. Alamatnya apa ya? TP12 apa kemarin teh? Buat LK21 online. Kita akan blokir ini ya. LK21 ini buat streaming movie. Oke, kita akan blokir supaya orang nggak bisa nonton. Walaupun ini menarik sekali buat ditonton semuanya. Ini gratis ya, gelo asik juga ya. Jadi nggak usah langganan ini berarti ya. Tidak usah langganan Netflix nih. Oke. LK tuh layar kaca 21 official.info. Oke, kita akan blokir ini supaya nggak bisa akses, tapi yang nggak bisa akses si Kali Linux ya. Coba kita cek dulu dari Kali Linuxnya. Kita akan buka browser. Mana browsernya ini? Saya akan buka browsernya. Kebetulan ada 2 browser. Itu legal nggak Pak? Waduh, kalau legal nggaknya tanya ke ini dah. Tanya ke orang hukum. Jangan tanya gue kerjanya yang nggak legal. LK21 online. Pakai doa lah, moga-moga legal lah. Kalau saya sih, kita doain semua supaya legal. Gitu ya, oke. Apakah situs seperti itu aman? Yang mencurigakan yang kayak gini nih, yang pakai IP address nih, mencurigakan. Ini mencurigakan. Jadi banyak yang mencurigakan juga ya. Alah, LK21 online ini kayaknya agak-agak mencurigakan. Wish, agak mencurigakan. Tapi ya, kalau saya gini nih taktik saya biasanya. Saya tidak akan nonton kayak ginian pakai Windows sih, karena takut kena virus segala macam kalau pakai Windows. Jadi saya biasanya nonton kayak ginian saya akan pakai Linux. Soalnya virusnya biasanya nggak jalan di Linux. Kenapa virusnya nggak jalan di Linux? Banyak virus-virus itu dibikin pakai Visual Basic lah apa segala macam. Jadi harus ada DLL buat Visual Basic ya. Oke. Mas Ardi Panjaitan tadi sore kirim harddisk ya udah diterima lagi di copy. Oke, saya kasih lihat lah mumpung ada orangnya. Saya buka ini, saya masuk ke mesin lain yang buat ngopi 183. Oke, ini mesinnya bukan yang ini buat ngopinya. Nah, ini kondisinya di sini clear layar. Sorry. Ini ada 2 perpustakaan yang Mas Ardi itu yang ini. Ada 1 teraan, ada 18 giga yang sudah ke copy sekarang. Sementara saya baru hampir selesai ngopi 4 tera. Isinya video semua. Jadi ada teman-teman yang ngirim harddisk 4 tera, pengen ngopi videonya Ono doang gitu kan, buat hacking segala macam.
Ya udah, ini udah 3,6 tera, sisa tinggal 46 giga. Ini sedang ngopi. Saya kasih lihat trafficnya, kecepatannya hampir 100 Mbps. Oke. Jadi ini komputer ini letaknya cuma sekitar 30 cm dari server saya di rumah. Servernya 12 tera itu lagi di copy, lagi nyedot. Kalau enggak, kalau kemarin saya taruh deket modem fibernya, satu rumah ngamuk-ngamuk ke saya. Pak, ini kenapa internet jadi lemot? Ya, lagi transfer file. Jadi internetnya jadi lemot karena kena switchnya modem, jadi sibuk ngurusin transfer file kan. Jadi nggak ada traffic ke internet sih, trafficnya antara komputer dengan server lokal di rumah. Tapi kan switchnya sibuk, jadi ngamuk satu rumah. Oke, jadi kondisi seperti itu lagi di copy. Oke, beres. Nyampainya tadi siang kali ya. Apakah ini kemarin yang hardening server ya? Untuk Mikrotik gimana? Belum seserius itu saya ngerjainnya. Yang untuk Mikrotik kepaksa harus nyari di Google sih. Kemungkinan teman-teman di Jogja mungkin kemungkinan udah punya cara-caranya ya. Mikrotik hardening. Harus baca-baca kayak gini sih. Jadi, oh ini di Udemy, di MUM ada juga mungkin ya. Nah ini bentuknya presentasi, nah bisa dibaca-baca sih. Jadi kepaksa kayak gini, minta maaf untuk hardening mikrotik saya belum pernah ngerjain secara serius. Cuman mereka eh, cara berpikirnya kira-kira sama. Cara berpikirnya sama-sama server. Kayak disable unused service, modify default port, ini hampir sama-sama server aja sih sebenarnya. Cuman sintaksnya aja beda. Oke. Disable low login to all interface. Jadi ini kira-kira teknik-tekniknya. Jadi ini bagus banget inputnya. Berarti saya harus ngerjain ini semua lagi, tapi untuk mikrotik kira-kira gitu. Cuman yang ini contohnya ini saya nggak terlalu suka pakai Winbox sih. Eh, ya ini kalau anda mau pakai Winbox ya silahkan aja. Saya nggak terlalu suka Winbox soalnya saya nggak bisa copy paste. Kalau Winbox susah, saya harus pakai GUI, saya harus lihat, harus klik 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 lagi gitu. Aduh, nggak bisa copy paste, berabe urusannya. Oke, jadi bisa kita lihat lah. Nih teknik-tekniknya bisa dilihat di sini. Ini firewallnya ditambahin apa segala macam. Kebayang ya? Eh, Oke, sekarang saya akan masuk ke firewallnya aja. Cara berpikirnya nggak beda jauh sih karena Mikrotik juga Linux juga dalamnya. Oke, saya akan blokir ini, tapi sebelum blokir saya akan masuk dulu ke sini. Ini lk21official.info, jadi kita bisa lihat si apa sih namanya filmnya di sini. Ini make Kali Linux. Oke, ini Kali kelihatan banget nih Kali Linux. Saya bisa masuk. Sekarang saya akan blokir di mikrotiknya. Cara blokirnya nggak susah. Mikrotik kita akan blok IP, lebih ganas kalau IP. Caranya cuma kayak gini aja. Tergantung chain mana yang akan kita pakai. Bisa forward, bisa out, bisa in apa. Sekarang actionnya drop. Nah actionnya bisa kemarin kalau kita ingat actionnya bisa milih mau drop, mau reject, mau accept. Kalau mau blokir ya drop atau reject ya. Atau saya paling suka yang ini sih sebenarnya. Black hole. Udah nggak ada urusan sama action apa aja. Pokoknya kalau IP destinationnya ini tidak diproses. Ini yang kalau black hole nggak diproses aja udah bubar semuanya. Mau apa udah nggak diproses. Jadi kita bisa milih mau mainan action drop atau type black hole. Bisa dua-duanya. Oke. Nah sekarang urusannya adalah ini saya butuh IP address-nya lk21 info, tapi belum tentu bisa keblokir juga ya. Kalau pakai HTTPS kadang-kadang seru nih urusannya. Dik paste. Nah, kita bisa lihat dia punya dua IP. 104.21.57.126 sama 172.67.163.255. Oke, dua-duanya akan coba kita blokir di sini.
Oke, cuman blokirnya ini kan blokirnya dari mesin Ubuntu saya ya. Saya gedein dulu biar enak. Saya butuh IP-nya soalnya. Saya harus cari lagi IP-nya. Oke, dik LK21 official ya .info. Oke, kita lihat ada dua IP address. Sekarang kita akan contek tekniknya. Saya akan pakai cara yang paling blow on aja, black hole ini saya akan pakai. Jadi klik kanan copy. Sorry malah, salah. Ini dia. Oh sorry salah. Ini. Oke biar enak. Cuman dia nggak bisa clear layar, jadi kepaksa caranya kayak gini aja. Oke. Nah, di sini saya ganti IP-nya dengan IP yang kita dapat di sini. 104.21.157. Oke. Terus saya kerjain lagi, IP-nya diganti. Masuk lagi. Oke, dua IP sudah dimasukkan. Kita bisa lihat IP. Ini bukan firewallnya, root ya, yang dipakai root. Jadi kita bisa lihat ada routing ke 104.21.57 ini yang tidak ada gateway-nya, nggak dikirim kemana-mana. Jadi nggak akan nyampe paketnya kemana-mana sih. Jadi teknik blokirnya paling blow on di dunia kayak gitu doang. Ini bukan firewall yang dimainin ya. Ini routingnya ditololin aja, routingnya dibikin blow on. Oke. Nah sekarang kita akan coba masuk ke sini lagi. Oke. Saya masuk Google dulu. Ini saya tutup. Ini saya tutup aja. Nggak bisa ya. Oh bisa, oke. Oke. Saya ngecek dulu sambungan nyambung nggak. Misalnya Cyber Army Indonesia. Oke, keluarnya apa? Oke, bisa masuk ya ke Cyber Army dan sebagainya bisa keluar. Sekarang saya akan masuk ke LK tadi. Layar kaca 21 official info. Bismillahirrahmanirrahim. Enter. Nggak keluar dah. Jadi sesederhana itu sih tekniknya. Routingnya dibikin kacau, beres, selesai. Oke. Kalau ini bukan firewall sudah dimainin, routing. Sekali lagi ya, kita mainin di routing. Kalau main firewall, kita coba cari situs yang lain lagi. Google. Jangan dari situ ah. Dari sini aja. Dari komputer yang ini aja ya. Misalnya kita akan judi online. Nih, misalnya kayak gini. Oke. Buset dah. Edan ya. Sejarah perkembangan slot online Indonesia. Apa kayak gitu ya? Ada sejarah perkembangannya. Mini gaming main setiap hari secara stabil. Buset, mantap. Oke, ini Aupra Fest 2021. Kita akan coba blokir. Caranya saya akan cek di sini. Dik. Oh sorry salah. Nggak boleh kayak gini caranya. Ini, oke. Kita lihat ada dua IP. Sorry, ini IP-nya sama nggak sih sama itu? Mencurigakan banget. Sama yang tadi, saya pengen tahu sama nggak. Kok nggak bisa dikatasin ya? Oh ini dia. Oh ini dia. Oh beda. 104.21.57.126, yang ini 104.21.51.238.17267.191.17267.
Wah, ini mencurigakan banget nih, soalnya IP-nya mirip nih. Dua di depan sama dua di depan sebelah sini sama. Ini sama nih. Ini mencurigakan dan ini situs-situs situs-situs mencurigakan banget nih. Nih mencurigakan, jadi saya jadi penasaran. Minta maaf, saya lagi penasaran banget. Saya coba pakai Whois. Ini siapa yang punya sih IP ini? Takutnya AWS bangsa gitu-gitu, nggak tahu juga siapa yang punya. Iya, kayaknya providernya kayaknya sama. Coba. Sorry, Ono kadang-kadang suka 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 ini ya, suka iseng banget. Ini kenapa bisa kayaknya mirip? Ini kayaknya nggak beres. Oh, Cloudflare. Oh, dulunya taruh di Cloudflare ya. Udah pantesan. IP-nya satu keluarga punya Cloudflare. Oke. Posisi ada di Amerika. Ya udah, mau udah. Tapi yang keren itu layar kaca ya. Indonesia taruhnya di Cloudflare. Harus dicek nanti bisa make kita bisa make trace route lokasi benernya ada di mana bisa kelihatan sih. Coba gue iseng aja ya trace route. Oke. Ke IP ini, ke Cloudflare-nya ada di mana nih sebenarnya. Oh alah, belum sih install. Sudo apt install trace root. Jadi bukan ping kalau udah kayak gini, kalau kita mau nge-trace apa sih sambungan, kita bisa pakai trace root, terus kita bisa tracking dia lewat mana aja sih sambungannya, gitu ya. Dari kita mau kemana bisa nanti harus ngelihat Whois satu-satu masing-masing IP-nya ini punya siapa sebenarnya. Nanti kita bisa punya gambaran kira-kira untuk nyambung ke sana kita lewat provider mana sih sebenarnya. Oke. Nah, oke, 40%, 60%. Oke, mulai 80% kita akan install, kemudian kita akan coba cek routing ke arah sana. Oke. Ih, lama ya. Lama ya. Oke, udah selesai. Kita akan coba lihat routingnya ke arah sana seperti apa. eh Coba lihat. Oke, firewall. Ini cuma ngetes ini aja iseng lagi ya. Trace route. Wah, cepet nih. Oke, berarti dia punya oke, ini langsung dari rumah saya, ini rumah saya. Ini masuk ke Oksigen dan dari Oksigen gateway-nya di Moratel. Moratel cuma 3 router masuk ke IP itu. Jadi kesimpulannya adalah mesinnya kemungkinan punya Cloudflare, cuman Cloudflare naro kopiannya pakai DNS dumpster. Juga keren, Pak. Oh, menarik tuh. Kita bisa cobain ya DNS dumpster nih. Mas Ardi kayaknya keren juga. Tukang ngoprek juga nih ya. Oke, kita coba ya. DNS dumpster. Coba kita, saya sih suka gitu. Kalau ada orang ini langsung saya coba-coba iseng aja. eh oh, oke. Coba kita lihat ini makhluknya. Alah, salah. HTTP-nya nggak usah ditulis. Ngamuk dia. Nah, dia bisa ngecek. Kayaknya dia akan ngevaluasi DNS-nya. Nggak tahu keluarnya apa sih. Ups, menarik ya. Cloudflare Net. Oh, habis ikut Fox of Fun yang kemarin ya. Saya nggak ikut sih, cuman ngelihat aja. Ya udah, saya bisa ngelihat. Tapi intinya saya pengen ngeblokir ini ya. Oke, tapi blokirnya pakai ini. Kalau yang ini saya akan blokirnya pakai apa sih namanya? Pakai firewall beneran. Firewall si apa sih namanya? Firewallnya si Mikrotik. Jadi saya harus cari colongan dulu. Nih, saya harus ambil di sini.
paste. Lah 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 lah. Duh, 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 duh. Alah. Oke. Aduh, susah nih. IP firewall filter filter add chain. Chainnya boleh input, output, forward. Paling aman forward karena dia dua arah ya. Tinggal destination address-nya apa sama dengan. Nah, ini kita colong sih sekarang dari sini. Sorry. Mana tadi? Ini dia. Kita colong yang ini. 17267 copy masukin ke mikrotik. Jadi kalau untuk address ini action sama dengan drop, enter. Saya harus ulangin, tapi ini parah banget ya. IP firewall filter address chain forward destination address sama dengan, minta maaf nih kayak gini bentuknya ya, kadang-kadang suka ngaco nggak jelas kayak gitu. Saya akan colong IP yang ini, yang kedua, klik kanan copy, masuk ke sini, paste, action sama dengan drop, enter. Oke, dua IP sudah dimasukin. Sekarang saya akan pakai ini, tadi judi online ya, judi online. Oke, ini Auprafest 2021. Saya coba klik di sini, udah di drop paket-paketnya. Saya buka tab, new tab aja, nggak keluar. Oke, udah keblokir. Jadi teknik ngeblokir bisa dua tadi, routing dihancurin atau firewallnya diberesin juga. Itu kalau kita mainan blok IP. Dia juga punya kemampuan, kadang-kadang punya kemampuan buat blok URL. Cuman ini susah sih. Karena dia akan ngelihat kontennya ada kata-kata porn nggak atau ada kata-kata 3GP nggak. Ini hanya bisa dikerjain kalau trafficnya HTTP bukan HTTPS. Kalau HTTPS tewas dia. Oke. Atau kalau pakai traffic HTTPS kita bisa ngelihat domain sih, lebih ke arah domain. TLS host itu apa? Nah, ini domain yang dihajar langsung. Kalau pakai sintaks IP table di terminal, apakah tersimpan permanen nggak? Kalau di Linux ya, kalau mau dibikin permanen harus dimasukin ke scriptnya waktu booting. Jadi saya nggak hafal luar kepala, kita coba masuk aja ya. IP tables Ubuntu permanen. Caranya gimana? Kita masukin ke script sih pada dasarnya. How to save IP table firewall rules permanently on Linux. Jadi caranya diterangin di sini. Nih. Ini yang IP versi 4, versi 6 IP6 table save command. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Ada contohnya nggak? Oke, nih. Nih, kira-kira kayak gitu sih masuknya. Perintah intinya sih ini. Mana yang di atas tadi? Kira-kira ini sih. Oke. Jadi kalau apa adanya kita ngetik IP tables gitu nggak akan permanen. Kalau kita ribut hilang. Supaya permanen kita save. Atau kalau saya keluar gilanya saya akan bikin script dan waktu booting scriptnya akan dijalanin. Sama bisa juga. Jadi apa probabilitasnya macam-macam, suka-suka. Kalau saya kadang-kadang kayak ginian saya nggak hafal. IP table save command saya nggak hafal. Jadi yang saya kerjain adalah saya bikin script. Bikin script, kalau booting dipanggil scriptnya
supaya dipanggil langsung pas booting dia panggil langsung nyala, saya biasanya RC lokal saya aktifin. Jadi masuk sini, RC lokal ngaktifin. Jadi saya akan masuk ke sini. Ini Debian ya, contohnya ini Debian, sama lah Ubuntu juga nggak beda jauh. Saya akan edit ini sistem D RC local service, kita isi seperti ini dalam RC local service-nya. Oke. Terus dalam RC lokal kita bisa bikin seperti ini, kemudian kita chmod RC lokalnya. Nah, ini kondisinya, ini ada pagar kosong, exit 0. Nah, ini ada celah di sini, kita bisa masukin script apa aja di situ sih, gitu. Jadi caranya kayak gitu aja. Pada saat booting, dia RC lokal akan dibaca dan script yang kita bikin akan diaktifin. Kira-kira kayak gitu. Saya biasanya kayak gini caranya, supaya saya nggak usah ngapalin lagi yang perintah-perintah yang lain. Saya udah biasa familiar dengan IP tablesnya di copy paste ke sini aja. Kira-kira kayak gitu. Jadi pas booting langsung nyala lagi. Itu caranya Ono, supaya nggak usah ngapal. Saya otaknya terbatas, jadi saya biasanya ngapalin sedikit banget. Oke, ini udah bisa keblokir. Sekarang saya lanjut lagi. Jadi ini firewall udah beres ya. Sekarang secure shell sama secure copy. Kalau secure copy, kalau secure shell, secure copy mah biasa aja ya. Secure copy kita ya kasih demo dikit lah ya, biar kelihatan aja. Oke. Enaknya gimana caranya? Oh, gini aja lah. Clear layar, ls. Remove passwd, ini saya buang-buang dulu ya. Ini yang kemarin. Kok kayak gini sih? Remove pass. Oke. Remove dvwa password. Oke. Nah, sekarang saya akan coba bikin satu file. Nano testing.txt. Ini isinya cuman ini, testing percobaan.txt. Ctrl X ya bener, enter. Clear layar, ls. Jadi situ ada, kita lihat ada file namanya testing.txt. Oke, saya akan masuk ke server. Ini di servernya kondisinya nggak ada file testing.txt-nya. Saya akan copyin. Servernya IP-nya berapa? 100.200 scp testing.txt ono at 192.168.100.200.2. Yes, 123.456. Masukin ke server. Ayo masuk. Oke, kirim. Sekarang kita lihat di server. Kalau kita ls di server sudah ada testing.txt. Kalau kita lihat testing.txt masuk. Oke, remove testing.txt. Oke, sekarang saya akan masuk yang, kalau ini mah biasa aja. Kalau Anda pakai Windows bisa pakai WinSCP, kira-kira cara berpikirnya sama juga. SSH kira-kira sama, cuman nanti yang paling kerasa beda adalah apa sih namanya? Yang ini terutama. Saya coba masukin Ono Center SSH. Oke. Kalau ini mungkin masih biasa aja. Kadang-kadang kita pengen supaya SSH-nya automatic login. Jadi kalau mau automatic login, kita harus generate key, kemudian kita copy-in. Oke, kita copy key-nya ini. Udah gitu nanti kita bisa masuk tanpa password, kira-kira kayak gitu sih. Ini dikerjain. Yang paling menarik sebenarnya kalau buat saya ini ngrok ini. Oke. Ngrok ini bisa kita pakai kalau kita kayak punya server yang ini nih. Server ini lokasinya ada di belakang firewall servernya. IP-nya juga blow on kan, 192.168.100.200. Tapi kita pengen server ini bisa dilihat dari internet. Nah, ini seru banget nih. Kita uji coba aja ya, ngrok. Ini percobaan banget. Mudah-mudahan kita bisa kerjain.
Sekarang jam 20.13. Udahlah, waktu udah nggak peduli dulu. Cuek. Eh, kita akan apt update, install Snapd, kita akan lakukan. Wah, ini parah nih. Ini agak susah-susah gampang. Karena saya nggak bisa langsung masuk dari sini. Sini nggak bisa masuk. Saya akan masuk dulu ke server saya di rumah. 9. Saya juga akan bikin account di ngrok-nya ya. ngrok.com. Oke, sign up free. Serve web apps with one comment. Nah, kacau kan? Kita sign up pakai Google aja. I am not a robot. Sign up pakai Google. Saya akan sign up pakai yang ini. Oke. Ini harusnya nggak dikasih lihat key-nya ya. Cuman kepaksa saya pura-pura bego aja. Jadi caranya cuman unzip ngrok.zip ini, terus token ini harus kita generate nih sih sebenarnya. Oke. Oke, saya perlu ini unzip ngrok.zip, ini download untuk Linux. Nih kita ngrok nih, ngrok v3 ini .zip. Kita harus masukin ke server. Udah gitu kita connect ke akunnya dan kita harus punya ini ya, token ini. Tokennya dapat dari mana? Nah, ini gue lupa. Oh, ini your token. Ini ada tokennya. Tokennya akan kita masukin ke server kita. Server kita nanti bisa dilihat di sana. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lakukan itu. Mana tadi? Kita masukin setup installation. Ini unzip dulu, ngrok.zip-nya sudah di-download. Sekarang saya harus copyin. Gimana caranya saya bisa ngopiin ke server saya? Oke. Download .zip. Ini turun kemana sih ngrok-nya? Kok nggak ada? Harus saya kerjain lagi berarti. Download Linux. Ini lari kemana dia 8 mega ini? Oh, TGZ. Bukan zip rupanya. Oke, saya harus ngelihat di sini. Di sini dia Oke. Ini dia TGZ ini yang saya download TGZ. Linux 64 bit. Coba kalau saya klik ini dia oke, filenya sama TGZ. Ya, berarti itu yang harus saya copyin. CD download ls TGZ. Nah, ini dia makhluknya. Ini yang makhluknya sama semua, ada 3. Cuman supaya enak hidupnya saya copyin dulu ngrok. Ini saya copyin semua lah ya. Ke 9. Saya pakai server ini sebagai perantara. Saya copyin dulu ke 9. Oke, 1, 2, 3. Saya pakai yang terakhir ini, yang TGZ aja. Sekarang dari server ini saya ambil dari 9. SCP 192.98.09 bintang TGZ, saya copy ke home directory. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya copy tadi. Soalnya kalau langsung ke komputer ini nggak bisa. Oke. Wah, ada modal. Saya copy juga. Jadi modal ini bikin kacau juga. Ya, 5 menit. Kelamaan, nggak bisa. Saya harus ganti ngrok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kan cuma 30-an detik. Oke, jadi saya akan download 3 file TGZ ini. Sebenarnya saya butuhnya cuma 1 sih. Cuman ya udahlah, biarin lah. Ih, lemot ya. Berarti gede filenya. Nggak gede-gede banget sih.
Cuman entah kenapa lemot si mesinnya. Oke. Setelah itu di copy, ini saya harus masuk ke wiki saya akan nyatet kalau ada ini. Jadi yang saya lakukan adalah oke. Oke. Saya unzip ini and go stable. Kemudian jadi saya akan punya ngrok ini, tokennya harus dimasukin, kemudian kita aktifkan portnya HTTP port 80. Oke, port 80. Nanti domainnya kita akan masuk ke domain yang di set sama sana sih. Oke. Token. Gimana taunya bahwa domainnya adalah ini tokennya yang ini. Nanti saya harus copy paste nih sebenarnya. Wah, 1 menit sendiri ya udah, ini Ctrl C aja ya, Ctrl C. Oke, clear layar. Oke, remove model latest, nggak butuh. Remove ngrok yang nomor 2 ngaco. Nah, sekarang tar zxvf ngrok ini. Oke, kita punya file namanya ngrok. Ini harus dikopas sih sebenarnya ke wiki saya. Oke, alternatif satu lagi adalah, jadi saya harus atau ini saya copy atau download. Oke, terus unzip tar zxvf file itu ya. File ini di zxvf. Oke. Jadi saya rubah ini dan kita sudah dapat file namanya ngrok. Kalau pakai snap dia akan langsung ke snap bin ngrok. Kalau saya masuknya ke home directory. Nah, sekarang tinggal urusannya ngrok auth tokennya ini sesuai dengan yang kita dapat dari sana. Jadi saya harus dapetin token ini tokennya. Mana tadi token? Ini auth tokennya saya ambil, tokennya saya copy. Nah, sekarang saya harus kasih ke servernya, berarti token ngrok.txt. Soalnya nggak bisa langsung copy paste nih, kacau. Jadi saya udah tahu tokennya ini, saya ambil, saya scp token ngroknya ke 9 lagi, titik 09 saya copy, masuk ke 9. Oke, cepat masuk. Oke, sekarang saya ambil dari sebelah sini, scp 09.2 token. Oke, masuk. Coba kita lihat more token. Ini tokennya dia. Nah, sekarang tapi saya nggak bisa copy paste di Ubuntu server dari terminalnya VM VirtualBox. Saya hanya bisa lakukan dari sebelah sini sih sebenarnya. Nah, ini masuk. Saya bisa masuk ke sini, file, new tab. Saya gedein biar hidupnya enak. Edit, zoom in, edit, zoom in, edit, zoom in, edit, zoom in. Oke, SSH ono add 100 200. Yes. 1 2 3 4 5 6. Oke. Sekarang saya harus buka browser. Cuma satu ternyata. Saya akan buka browsernya supaya saya dapat contekan, sekalian saya update kalau ada kesalahan. Ono center wiki. Sekarang saya cek SSH.
Di sini ada ngrok. Oke. Jadi saya pakai reverse SSH nih kategorinya ya. Oke, dah beres. Ngrok sudah install pakai cara yang ini, bukan diinstal, saya dapat ngroknya. Saya bisa jalanin autentikasi dulu, terus ngrok HTTP 80 diaktifin. Oke, jadi saya masuk ke sorry. Oke, sini clear layar, sudo su. Oke, more token ngroknya dapat, ini tokennya. Sorry, saya ambil dari sebelah sini. Copy selection. Nah, caranya adalah harus ngrok auth tokennya masukin. Jadi caranya ngrok auth tokennya saya paste di sini. Oke, enter. Token save in configuration root .config ngrok YML. Jadi konfigurasinya ada di sini, root.config. Oke, ngrok. Coba kalau kita lihat ngrok YML isinya apa? Isinya cuma token adalah apa. Nah, sekarang kita akan tambahin lagi ngrok HTTP 80. Kalau mau lihat perintah totalnya macam-macam, kita ngrok help. Coba kita lakukan home ono ngrok help. Ini perintah-perintahnya dia ada macam-macam, HTTP 80, HTTPS localhost, TCP segala macam. Nah, sekarang kita akan coba titik ngrok HTTP 80. Enter. Nah, kita bisa lihat dia statusnya connecting ke si ngroknya. Nah, sekarang sudah connect. Try unative go ini. Nah, ini alamatnya kita. Alamat kita dari ngrok adalah ini nih. Jadi bisa diakses dari internet dengan alamat, jadi port 80 kita bisa diakses seperti ini nih. Oke. Copy selection. Jadi alamatnya adalah https://103.136.5642.ap.ngrok.io. Coba kita buka di sini. Ini saya akan masuk. Ini saya dari ngrok ya, ngrok.io, tapi balik lagi ke server yang ada di sini. Ini langsung masuk ke server saya. Servernya adalah yang ini nih. 192.168.100.200. Oke, langsung dapat seperti ini. Sama kan? Sama kan? Sama. Sekarang bukan sulap, bukan sihir. Saya akan masukin gini. Squirrel mail. Enter. Bentuknya akan jadi seperti ini, squirrel mail. Oke, tapi ini kan pakai IP 192.168.100.200. Sekarang saya masuk ke sini, saya ganti, tambahin squirrel mail. Enter. Sama. Oke. Saya akan masuk di sini. Ono. Password 123456. Enter. Ini masuk ke yang IP lokal ya, 192.168. Oke, saya ada email dari supplier @pabrik.co.cn. Ini yang 192.168.100.200. Saya bisa klik Dear Finance Officer segala macam yang kemarin. Coba kita masukin. Ono. Sekarang saya masuk ke yang ngrok ya. Ono 123456. Enter. Masuk sama persis, kita punya emailnya ini sama gitu ya. Jadi kita bisa akses dari luar ini sekarang dengan alamat punyanya ngrok. Ini kita ganti lagi di sini. Misalnya saya ganti ke DVWA 1.9. Enter. Admin password. Masuk ke DVWA. Coba sekarang kita ganti yang ininya jadi DVWA, masuk juga sama.
Jadi DVWA 1.9, tapi ini dari internet masuknya. Admin password enter. Oke, jadi kira-kira kayak gitu masuk. Beres ya. Ini semacam hosting gratis ya Pak? Bukan. Ini bukan hosting. Jadi servernya ada di komputernya Ono. Jadi servernya adalah server yang ini sih sebenarnya. Tidak di hosting sama sekali di Ngrok, servernya lokal di komputernya saya. Cuman saya minta Ngrok kalau ada request ke alamatnya ini 89DE 109.136 segala macam diarahkan balik ke server lokal tadi. Iya. Jadi kalau kita nggak punya IP public, kita bisa seperti ini sih sebenarnya. Ini namanya reverse SSH, kira-kira kayak gitu. Nah ini yang 89DE 103 1395649 Ngrok segala macam bisa diganti pakai domain kita sih sebenarnya. Bisa pakai duit. Kalau kita cukup pinter, kita bisa rubah pakai DNS. DNS ada fasilitas namanya CNAME. Jadi kita bisa pakai CNAME. Tapi kalau pakai CNAME nanti kelihatan bahwa kita pakai Ngrok kelihatan. Kalau mau nggak kelihatan, kita kasih duit Ngroknya. Ngrok gua bayar ya sekian, tapi domainnya jangan ngrok.io dong. Pakai domain saya bisa. Oh bisa diakses dari browsernya juga. Ya iyalah, orang ada di internet kok ini. Cuman lu jangan macam-macam ya. ini, ini kan vulnerable banget nih lu tau sendiri. Oke. Ya, jadi kira-kira kayak gitu. Jadi kita bisa punya solusi lucu banget. Servernya lokal di jaringan kita, tapi bisa diakses dari luar. Jadi sekali lagi ini namanya reverse SSH. Beres ya. Jadi SSH punya kemampuan dahsyat banget sih. Buat remote login bisa. Kalau mau narik layar X window bisa. Kalau yang saya suka yang ini sih sebenarnya, ini keren banget. Jadi kita punya server lokal, kita bisa tarik ke internet. Kalau ini bisa jadi macam-macam sih. Tapi ini per port ya. Jadi kita tadi kalau kita perhatiin, saya harus specify portnya yang mana. Oke, nanti dia akan ngasih tahu ininya. Oke, jadi per port kita harus aktifin. Nanti kita punya alamat masing-masing. Ntar bisa dicoba-coba aja lah. Tapi intinya mereka cari duit, si Ngrok tuh cari duit, dia kasih solusi. Kalau kita cekak nggak punya duit, ya nanti domainnya adalah ngrok.io. Kalau kita punya duit, bisa diganti ngrok.io pakai domain kita sendiri. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Sip. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan, vulnerability assessment yang bagus, base-nya Windows apa ya? Gue nggak tahu sih, jujur nggak tahu. Kalau mau gampang sih mendingan ya kita coba cari aja lah. saya jarang pakai Windows sih. Vulnerability assessment on Windows ya, on Windows. Oke. Wah ini Nexus free open source scanner. Cuman Nexus kayaknya kita nggak terlalu pakai Nexus sih sekarang. Tuh kan, harus ngisi-ngisi gini-ginian, nyebelin banget. Ya bisa dicoba lah. Jadi kira Nexpose. Ada saran tuh Nexpose. Jadi kayaknya turunan Nexus juga sih. Open source scanner. Silakan dicoba-coba kayak ginian. Ini ada pricing tuh kan, ada pricing. Kalau yang Windows pasti ada pricing. Oke. Kira-kira kayak mantap. Jadi kira-kira gitu deh. Sebulan men, ini kan hampir berapa ini ya? Hampir 2 juta ya. 2 juta perak per bulan. Kalau kita belum ngasilin duit ya bonyok juga kalau gini caranya sih. Kalau udah ngasilin duit, bolehlah segitu mah nggak masalah, kecil. Beres ya, tapi kita bisa cari ada beberapa kayaknya. Tadi Nexpose juga ada tuh tadi ya. Coba kita cek ya. Google.com Nexpose. Nexpose. Nexpose.
kok antivirus sih Nextpost? Tenable, try today for free. Ini mah PHP banget sih. Try today for free udah gitu itu. Ya gitu deh. Silahkan dicek-cek lagi. Saya minta jujur dulu ya. Kalau udah Windows saya mulai nyerah-nyerah. Jarang, hampir nggak pernah pakai soalnya. Deh, kira-kira itu ya. Ini udah beres. Saya loncat. Ini beres. Kalau mau dimatiin lagi, gampang sih. PSAX. Mana ngrok-nya? PSAX, grep, ngrok. Oke. Ini kelihatan ada ngrok HTTP 80. Kalau saya mau matiin, tinggal kill. Kill all ngrok. Oke, PSAX, grep, ngrok. Oke, udah hilang. Jadi Anda nggak bisa akses lagi ya. Soalnya ngeri, ini kan server vulnerable banget, ditaruh di internet. Wah, bisa kacau gue ntar. Jadi cara matiin cuma di kill aja, langsung hilang lagi sih. Sebenarnya cuma gitu doang. Beres ya? Oke, kita akan lanjut. Ini udah secure shell, secure copy udah kebayang. Kita akan masuk ke virtual private network. Udah dicek sama Mas Mambi, hilang. Ya minta maaf, hilang. Soalnya udah kill. Kita akan coba VPN. Jadi VPN ada beberapa. Coba kita masuk. Cuman ini jaringannya harus saya rubah ya. Kalau main VPN saya akan rubah. Ini kali Linuxnya saya delete. Sambungannya saya rubah ke sini dia. Oke. Saya rubah ke sini. Jadi saya akan masuk kali Linuxnya dari sebelah sini. Saya masuk ke internet langsung, atau dari sini masuk lewat MikroTik. Saya pengen akses ke server sebelah sini. Kira-kira gitu ya. Jadi MikroTiknya harus diaktifkan VPN server supaya dari kali Linux bisa masuk ke MikroTik. Nanti dia langsung bisa hubungan ke sebelah sana. Tapi ini uji coba banget. Mudah-mudahan berhasil. Malam ini kadang-kadang saya nggak berhasil sih. Soalnya saya kadang-kadang suka lupa. Lupa teknik. Tekniknya gimana sih? Kadang-kadang saya suka lupa. Jadi sambil ngajar kadang-kadang saya nge-refresh. Oke, tekniknya kayak gimana. Oke. Kita masuk VPN. Nah ini VLAN nggak usah, OSPF nggak usah, BGP nggak usah, security. Ini VPN. VPN yang paling sederhana adalah PPTP. Di MikroTik PPTP harusnya kira-kira cara berpikirnya kayak gini nih. Oke, saya coba bacain pelan-pelan ya. Ini adalah kita ngasih IP pool buat user VPN kalau mau connect. Dia ngasih IP dari 9910 sampai 99200. Nah, kemudian kita bikin interface profile PPP. Dia ngambil IP pool ini, terus nama profilnya adalah PPTP profile. Kemudian remote address diambil dari PPTP pool, pakai di encrypt, DNS-nya 888 sama 8844. Nah, itu salah satu pilihan. Pilihan lain lagi, kita bisa aja PPP profile segala macam. Ini contoh yang kedua. Nah, kemudian kita harus aktifkan nah ini kuncinya di sebelah sini sih. PPTP server, authentication-nya CHAP, MS CHAP 2, default profile PPTP segala macam. Nah, kemudian di sini firewall filternya, kalau ada VPN destination port ini diizinkan masuk, oke, di input diperbolehkan masuk ke sini. Kemudian kita interface ini kita masquerade, oke. Yang ini adalah user sama passwordnya buat login. Ada user 1, passwordnya adalah password. Ada user ono, passwordnya 123456. Ada user test, passwordnya ini. Oke. Ini PPTP. Pakai doa. Mudah-mudahan bisa kita kerjain. Ini nggak bagus. Saya ngomong dulu terus terang. Ini nggak bagus. Kalau mau bagus, kita pakainya yang OpenVPN.
Oke. Ada server ke PC, ada site to site. Jadi ada dua jenis yang gede, secara umum gede ya. Ada yang server per PC, yang kita pakai adalah server ke PC yang di sini. Ini server MikroTik jadi server VPN-nya, terus PC-nya Kali Linux bisa masuk ke sebelah sana. Itu site to site. Oke. Nah, kalau di Kali Linux coba di sini ada interface VPN-nya nggak ya? Coba kita lihat. Setting. Network. Ini ada Advanced Network Configuration. Saya bisa tambahkan VPN. Biasanya ada VPN dia. Nah, ini dia ada VPN. Oke. Ada macam-macam VPN, ada Open VPN, ada PPTP juga harusnya. Mana PPTP-nya udah nggak dipakai berarti ya? SSL, L2TP, Open Connect, Open Connect, Open VPN. Nah, ini dia ada point-to-point tunneling protocol. Jadi dia support Open VPN, support juga ini. Oke. Sekarang jam berapa? 8.39. Waduh. Kita uji coba yang susah aja ya, soalnya saya kan punya PR satu lagi adalah web application firewall. Takut nggak kesampaian dalam waktu sejam kurang. Oke, kita akan coba langsung OpenVPN IPsec. Wah, OpenVPN IPsec sih. Jadi termasuk horor ini. Kita coba yang horor aja ya. Kalau PPTP nggak terlalu menarik sih soalnya. Kemungkinan bisa jalan, tapi saya akan coba OpenVPN yang lebih rumit ya. Saya akan masuk dulu ke wiki ini. Saya akan cari juga di Google. Jadi ini konfigurasi akan dilakukan dari konfigurasinya jangan di sini ya. Sorry, si Kali Linux belum dapat. Oh, udah dapat. Oke. Saya akan konfigurasi ini. Sorry. Mana? Ini MikroTiknya ini. Dan kita akan konfigurasi si OpenVPN-nya dari komputer ini. Kita akan masuk server ke PC. Nah, percobaan. Ini serem gimana? Coba saya akan cari contekan yang lain. Ini berapa kali saya coba gagal soalnya. OpenVPN MikroTik. Kayaknya sekarang udah makin gampang harusnya sih. MikroTik. Oke. OpenVPN MikroTik di Citra Web. Kayaknya pakai GUI. Saya akan lihat di wikinya MikroTik. Ini ada wikinya MikroTik. Ini percobaan banget ya. Secara umum kita punya OpenVPN client yaitu si Kali Linux. Kita punya OpenVPN server yaitu si MikroTik-nya. Di sini ada cara monitoring, create sertifikat, server config, client config. Oke. Kita akan masuk ke servernya dulu. Interface-nya adalah OpenVPN server. Oke. Terus waduh. Berarti harus ngeset PPPP user nih berarti ya. Oh, dia mainnya PPP user. Dia tidak main sertifikat rupanya. Oke. Oke. Kita percobaan banget nih ya. Oke, ini nanti OpenVPN servernya diaktifin. Oke, ini contohnya kita punya MikroTik. Nanti dari luar akan masuk ke sini, dia bisa masuk ke server sini. Oke. Oke. Oh, kita harus tetap masukin ini. Nambah saya server.
Di kliennya kita setnya kayak gini, klien config-nya kira-kira bentuknya seperti ini. Oke, kita percobaan banget nih ya. Oke, percobaan. Berarti saya akan bikin halaman baru. Mono center ini, mikrotik. Turun ke bawah, masukin ke VPN. Mikrotik, open VPN, server ke PC, dari wikinya dari wiki mikrotik kalau yang ini, dari wiki mikrotik. Oke, soalnya ini kayaknya lebih gampang daripada yang ini. Ini saya ambil caranya di sini, ambil sumbernya saya kasih tahu, terus reference saya taruh juga referensinya ini. Oke, saya save, nanti saya edit lagi, kita edit lagi. Oke, sekarang kita akan ngambil dari setup overview-nya seperti ini. Oke. IP address dari si mikrotiknya adalah 2222. Kita punya 2 open VPN client yang pengen ngakses ke 10.5.820. Oke. Atau jaringan di belakang mikrotiknya 192.168.550, dan ini harus saya sesuaikan sama jaringan saya di mikrotik ini. Oke. Saya akan bikin IP pool. Nah, ini saya colong, kemudian saya harus ngambil ini semua. Oke. Ini di server. Oke. Saya bikin open VPN pool. IP-nya 192.168.772 sampai 198.77.254. Kebetulan 77 belum dipakai, saya akan pakai itu supaya nggak pusing kepala. Kemudian saya akan bikin PPP profile, namanya OpenVPN, lokal address-nya. Nah, ini 771 nggak apa-apa. Remote address-nya saya ambil dari OpenVPN pool. Oke. Jadi lokalnya maksudnya si servernya ini. Nah, kemudian secretnya ini. Jadi ini saya ambil plug apa adanya, saya nggak rubah-rubah. Oke. Secretnya ini klien 1, klien 2, supaya gampang. Passwordnya samain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya kasih nama lagi, saya akan tambahin lagi klien-kliennya lagi. Saya akan tambahin, salah. Kliennya saya kasih nama Ono, password 1234556. Beres ya. Jadi apapun kliennya, passwordnya 123456 supaya saya nggak usah. Ini ada pertanyaan dari Mas Doni. Untuk VPN di Kali Linux perlu diinstal? Apakah sudah ada? Sudah ada di Kali Linuxnya. Saya bisa masuk sini. Kita bisa lihat di sini setting, advanced network configuration. Kita bisa tambahkan di choose connection type. Kalau kita pilih di sini bawah sini ada VPN. Ada banyak pilihan VPN. Salah satunya ada OpenVPN. Pilihan lain adalah point to point tunneling protocol atau PPTP. Tadi yang PPTP ada contohnya, tapi nggak akan saya kerjakan. Saya akan coba OpenVPN ini. Oke. Yang lain nggak saya pakai karena yang lain itu pakai Cisco, Juniper, Palo Alto, F5, Fortinet, segala macam. Oke, jadi ini udah pakai router-router yang pakai duit. Karena kita kere nggak punya duit, kita makanya OpenVPN. Kira-kira gitu. Di sini juga ada Cisco compatible VPN, VPN-C. Nah, ini bisa dilihat sini. Oke, nanti kita akan pakainya OpenVPN. Kalau kita create nanti kita butuh gateway-nya apa, segala macam, termasuk user certificate-nya ini. Ada CA certificate sama user certificate, kita butuh makhluk ini. Oke. Buat setting VPN-nya. Nah, itu kita harus bikin nih sekarang. Sekarang saya masuk sini, ini percobaan banget, mudah-mudahan kita berhasil. Kalau nggak berhasil minta maaf. Gitu aja.
Ini beres, sudah saya masukin. Uh, uh, Assume that server certificate is already created, name server. Nah, ini server certificate harus dibikin nih sebenarnya. Mana dia? Oke. Cara bikinnya gimana dia? Oke. Di sini nih kayaknya buat bikinnya. Open VPN server. Oke, di sini server configuration, interface. Ini harus dibikin nih kayaknya. Berarti saya harus colong konfigurasi di sebelah sininya. Mana tadi? Mana ya? Ini mikrotik ini. Nah, di sini saya harus nyolong. Ini kita harus bikin sertifikat. Waduh, ini berarti harus dikerjain nih makhluk ini. Harus ditandatangan sertifikatnya. Alah, mabok. Aduh, horor ini, asli horor. Ternyata ini nggak bisa saya skip. Kita harus bikin sertifikat, terus kita tanda tangan sertifikatnya, terus kita harus set bahwa sertifikatnya bisa dipercaya, trusted. Kemudian kita harus ekspor sertifikatnya, terus baru kita kerjain makhluk yang ininya. Berarti nggak bisa di skip buat bikin sertifikatnya. Prosesnya kayak bikin SSL ya Pak, ya betul. Prosesnya aduh nih nyebelin banget nih sebenarnya. Tapi mau nggak mau harus dikerjain, saya harus oke, ini saya akan colong semuanya. Karena sertifikatnya namanya server, klik kanan copy, saya harus rubah di sebelah sininya. Oke, berarti saya harus bikin sertifikat di sebelah sini. Oke, namanya CA template, common name-nya ini validate CRL ini. Nah, di sini namanya server template. Oke, di sini saya kasih nama. Tadi mintanya namanya apa ya? Soalnya di sini namanya belum ada. Saya akan nyolong dari sini. Nah, di sini namanya nama sertifikatnya server. Oke. Jadi di sini kebetulan nama sertifikatnya server. Kita harus aktifkan interface OpenVPN server. Oke, ini interface tambahan namanya OpenVPN server. Di sini ada interface tambahan OpenVPN server dan ditempelkan sertifikatnya namanya server. Nah, berarti di sini sertifikatnya saya harus punya sertifikat namanya server di sebelah sini. Jadi example.com-nya, nah ini saya buang semuanya example.com. Server template, common name-nya. Ini ada .com-nya ya. Sertifikatnya, nah ini yang saya ragu-ragu nih. Name-nya server sertifikat, ini yang saya ganti kali ya. Ini saya kasih server. Atau tetap aja ya, certificate. Cuman di sini saya akan ganti di sini pakai sertifikatnya jadi server certificate. Certificate. Saya rubah di situ. Oke. Supaya saya nggak rubah terlalu banyak. Kalau nggak banyak yang saya rubah. Oke, sekarang saya akan coba generate sertifikatnya. Ini parah banget bikin sertifikat lama soalnya. Oke. Ini kita punya CA, Certificate Authority. Jangan khawatir, ini urusannya sama dengan Undang-Undang Informasi sama Transaksi Elektronik. Kita bikin CA. Oke.
Kita ambil ini harus dikerjain satu-satu, nggak bisa sekaligus semua, soalnya biasanya butuh waktu. Paste di sini. Wush. Oke, udah. Sekarang saya kerjain selanjutnya. Add server name, server template, valid 350, key size-nya 2048, dipakai untuk digital signature, key achievement, sama TLS server. Oke, saya ambil ini template-templatenya aja dulu ditambahin. Oke, udah. Sekarang add lagi buat klien. Oh, ini berarti bisa copy paste langsung. Cuman waktu signing ya butuh waktu, nggak bisa sekaligus semua. Oke, ini beres. Sekarang ini biarin dulu. Nah, sekarang saya akan tanda tangan. Oke, sertifikat, sign, tanda tangan, CA template, name, CA certificate. Template-nya diambil yang dari tadi ya. Oke, proses done. Sekarang sign, server template, namanya server certificate. CA-nya adalah CA certificate. Jadi ini tanda tangan CA certificate. Oke, harusnya done juga. Sekarang sign klien. Jadi kliennya udah dikasih sertifikat juga, klien sama klien satu. Kalau kita butuh klien yang lain lagi, dan langsung. Kalau ada beberapa klien ya udah klien satu, kasih nama kliennya, namanya ono certificate apa segala macam bisa dibuat di sini. Jadi kliennya bisa banyak. Oke, ini sertifikat klien satu dan juga beres. Jadi klien sama klien satu udah punya sertifikat, server udah punya sertifikat. Sekarang kita urusannya trust. Kita bilang CA sertifikat bisa di trust sama server sertifikat bisa di trust. Dua-duanya trusted. Yes. Oke. Sekarang dua-duanya bisa di trust. Sekarang kita kasih password. CA sertifikat passwordnya kosong, sementara kliennya passwordnya 1234567 sampai 6 aja ya, biar saya gampang ingatnya. 6. Oke, ini saya akan ambil, ini passwordnya kosong buat yang CA, kliennya punya password 1234556. Oke, kosong. Sekarang saya akan masuk sini, passwordnya 1234556. Oh, harus 8. Komplain. If used, passphrase must be at least 8 karakter long. Oke. Atau tidak pakai passphrase. Ya udah, 78 nggak apa-apa lah. 78 kalau nggak dia komplain, ternyata nggak mau. Kepaksa saya kerjain lagi dengan passwordnya sampai 8. Oke. Tidak ada komplain sekarang, dia sampai 8. File print kita coba lihat ada nggak filenya di situ. Filenya harusnya bisa diakses pakai FTP. Nah, ini file-filenya sudah ada, sertifikatnya ada, chart file, ada client, ada key file sama certificate file. Jadi kita butuhnya makhluk-makhluk ini nih, certificate sama ini nih harus dibutuhin semua nih. Oke, ini harus dikopiin ke kliennya karena ini kayak menjadi password buat kliennya akses ke si server gitu ya. Jadi kita pakai public key, private key, sama sertifikat digital. Key itu kalau nggak salah private key-nya di sertifikat di CRT-nya itu kita punya public key-nya kalau nggak salah. Oke, nah ini udah beres. Sekarang kita lihat di sini, coba nih. Jadi ini kita udah kerjakan sampai sini udah beres. Nah, sekarang ini akan saya rubah, sebenarnya sama aja ya. Ini pakai FTP downloadnya. Jadi kita akan butuh CA sertifikat, client sertifikat, sama key sertifikat. Ada
Ini bisa di rename, kemudian kita akan eh, nah ini bisa diambil semuanya ntar. Nah ini yang oh berarti mendingan yang ini yang gue pakai ya. Coba kayak ini kayaknya parah banget ini. Contekannya coba kita lihat yang ini dari wikinya punya Mikrotik kalau yang ini ya. Oke, ini udah beres. Ini enable, sertifikatnya server. Cuman gitu doang. Kemudian di sini di sisi oh ini kalau kliennya router OS kayak gini bentuknya. Kalau kliennya Linux kayak gini dia. Oh oke. Oh oke. Tapi ini kok oh dia pakai PPP. Kalau yang saya ini contohnya tidak pakai PPP soalnya dia di sini pakainya sertifikat juga. Jadi passwordnya tidak pakai PPP. Kalau kita lihat, pakai PPP juga ya, pakai PPP. Oke, dia pakai PPP juga. Cuman beda ya kayaknya. Coba lihat. Kok ininya beda banget nih? Di sininya beda sekali nih. Ini beda sangat banget. Kita coba aja ya. Saya nggak tahu apakah saya akan berhasil atau enggak. Kita akan coba yang ini aja dulu. Oke. Oke, ini saya akan ambil VPN poolnya, range-nya dari ini kan belum saya paste tadi ya. Yang ini belum dipaste kan. Jadi saya akan ambil dari sini semua lah, udah nyerah saya udah. Saya ambil di sini, saya akan masukin sini. Paste. Jadi kita punya pool IP dari 192, 128, 810 sampai 899. Nah, sekarang VPN usernya VPN profile enkripsi diaktifkan, lokal address-nya adalah 850, DNS-nya ke 8250 juga, remote address-nya VPN pool-nya tadi yang 810 sampai 899 ini ya. Jadi remote address-nya ngikutin yang ini. Remote address-nya akan ngikut yang ini, range-nya. Kemudian username-nya adalah user 1, user 2. Password-nya ini saya ganti aja passwordnya supaya gampang. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ada user 1, user 2 dan satu lagi adalah usernya Ono supaya gampang. Oke. Jadi ada 4 user di sini. Oke. Sekarang kita akan, jadi ini udah dikerjain, kita pool IP-nya udah dikerjain, sekarang PPP profile usernya saya buat semua, user dibuat semua. Oke, tidak ada error di sini, kayaknya nggak ada error. Sekarang kita lakukan lagi interface OpenVPN servernya diaktifkan. Dia ngambil Open VPN profile, sertifikatnya adalah server sertifikat. Dia minta supaya kliennya pakai sertifikat juga. Autentikasinya SSH1, chippernya banyak, enable semua. Oke, sekarang saya aktifkan interface OpenVPN servernya. Oke, diaktifin sekarang. Interface print. Interface OVPN server, coba print. Oke, kelihatan kita bisa ngelihat di OpenVPN server, kita bisa lihat belum ada user yang connect di situ, tapi sampai titik ini OpenVPN servernya udah aktif.
Sekarang tinggal urusannya kita harus bisa dapetin download makhluk ini. Oke, oke, ini bisa kita perlu file-file ini. Cara dapatnya adalah kita FTP ke si IP dari si OpenVPN-nya, Mikrotiknya. Mikrotiknya IP-nya adalah, coba kita lihat, IP address print. IP address-nya adalah 192.168.0.219. Oke, coba bisa masuk nggak dari sini? Masuk kali. Oke, coba saya masuk ke terminal. Oke. Kok nggak bisa? Oke, ini kenapa? Oh, ini server yang tadi. Ya udah, sambungan udah putus ya. Oke, clear. FTP 192.168.0, coba maaf, 0 berapa dia? 219. Ini IP-nya 219 server ya. Karena saya posisinya ini 219, saya dari Kali Linux masuk ke 219. Ke sebelah sana, cobain 219. Enter, connect, username-nya admin, passwordnya 0. Oke, jadi saya ada di Mikrotik sekarang, bisa FTP dari Kali Linux masuk ke Mikrotik. Coba kalau saya ls, di sini ada file cert itu, cert export CA sertifikat segala macam ada di situ. Kita mget bintang. Yes, yes. Oh, permission deny semua. Not a file. Ini, oh, kalau yang file bisa di-download ya. Kalau yang bukan file nggak bisa di-download. Saya kalau quit, coba lihat ls, kita bisa lihat ada cert export CA sertifikat, cert export client 1 sertifikat, cert export client key, ada client sertifikat sama client key. Jadi ada CA sertifikat cert, ini semua kita ambil semuanya. Oke. Hati-hati urusan satu ini karena orang bisa FTP ke servernya kita. Kalau udah beres harusnya dimatiin nih FTP-nya supaya nggak sembarangan orang bisa FTP. Atau kita harus atur FTP-nya supaya dari internet nggak bisa masuk. Kalau nggak bahaya banget. Kita bisa dapetin sertifikat sama key-nya orang. Kita bisa login nih urusannya. Urusan satu ini. Jadi nanti FTP-nya harus dimatiin, service FTP-nya. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke sini. Kita udah ambil semuanya dengan cara itu. Ini kita bisa rename cert export ini kita jadi CA cert, client cert sama client key. Oke, sekarang akan kita rename ini, move cert export CA sertifikat jadi CA cert, kemudian move cert export client 1 sertifikat cert jadi client 1 cert, move cert export client 1 key jadi client 1 key supaya pendek aja, move cert export client sertifikat jadi client sertifikat, terus move cert export ini jadi client key. Nah, sekarang kita udah punya CA cert, client 1 cert, client 1 key, client cert sama client key. Oke, kita udah punya semuanya. Sekarang urusannya gimana caranya kita masukin ke, ini udah di move, dan ini harus saya taruh ke sini sih sebenarnya, etc OpenVPN client. Oke, sekarang saya masuk ke sini, clear layar. Oke, ls etc open VPN. Oke, client. Oke, kosong masih dalam etc open VPN client. Kita tahu ada CA cert di copy ke
Open VPN client. Sekarang saya move lagi. Oh, semua chart saya copy ke situ aja biar gampang. Sama semua key saya move ke situ. Oke, sekarang udah hilang. Kalau kita lihat etc Open VPN client, oke, kita bisa lihat file-file ini udah masuk. CA chart, client 1 chart, client 1 key, client chart sama client key udah masuk. Oke. Nah, ini udah pada masuk semua, udah beres urusan ini. Sekarang kita perlu bikin kita harus edit host si OpenVPN server supaya dikenalin. Nah, ini saya akan VI etc host, IP-nya bukan 88198 tapi IP-nya maaf. IP-nya berapa di sini? 192.219. Oke. Oke, kita akan masukin VI etc host pakai S, HOSTS. Oke. Saya akan tambahin 192.168.0.219. Oke. Domainnya namanya example.com. Example.com. Beres ya. Harus ditipu-tipu kayak gitu. Ini udah beres urusannya. IP 819. Oke. Sekarang kita akan bikin wah, ini enakan saya nge-browse dari Kali Linux langsung nih. Oke. Saya browsing dari Kali Linux langsung, saya akan masuk Ono Center Wiki Mikrotik. Open VPN. Ini VPN yang ini, yang ini ya. Oke. Ini udah beres, sekarang ini udah beres, sekarang masuk sini. Jadi saya harus masuk ke etc Open VPN client. Paste selection. Oke, sekarang posisi ada di sini, ada CA chart dan sebagainya. Sekarang saya akan bikin open client Open VPN OPV, filenya client.ovpn. Oke. Paste. Ini masuk, kondisi kosong. Saya pencet I. Oke. Nah, sekarang saya akan colong ini. Client, dia akan bikin device namanya tunnel, protokolnya TCP, remote-nya namanya example.com, portnya 1194, resolve entry infinite, no bind apa. Nah, ini sertifikatnya CA chart, kemudian sertifikat client chart, key client ada client key. Ini bisa client chart sama client key bisa kita ganti jadi client 1 client 1. Oke. Tergantung namanya, dan ini semuanya kita copyin ke sini. Salah. Oke. Klik kanan copy, lagi ulang. Oh, nggak bisa. Maaf, lupa. Saya harus dari sini. Nggak bisa dari situ. Saya harus dari master selection. Oke. Oke, udah beres. Nah, cara masukinnya nanti cuman OpenVPN. Kalau ini kita ngaktifin OpenVPN-nya dari command line ya. Jadi saya ngaktifinnya seperti ini. Cara lain adalah minus config, ininya path-nya kita masukin langsung di belakang kayak OpenVPN. Oke. Saya akan masuk ini OpenVPN minus client etc OpenVPN client.ovpn. Oke. Ini saya ngaktifin jaringan VPN-nya pakai command line ya.
Kalau yang satu lagi kita bisa coba pakai apa perintahnya di konfigurasi itu, tapi kita coba pakai command line aja dulu. Saya biasanya ngaktifin OpenVPN pakai command line soalnya bukan pakai GUI. Coba, ups, eh oke, eh client, sorry, client OVPN. Ini yang masalah. Kenapa dia masalahnya ya? Tar. Ya error soalnya. Dia punya dua-duanya. Di sini ada klien satu, ada klien ada, dua-duanya ada sih. Ada klien satu, ada klien ada. Coba kita lihat. Kita coba ya, diganti klien satu ya, percobaan. Tapi ininya klien di atasnya sih. Sorry. Saya posisinya ada di folder itu, saya akan masuk client OVPN. Ini maksudnya command line 1. Apa tuh maksudnya ya? Command line 1 tuh apa maksudnya? Apa ini? Bukan. Itu apa ya? Waduh, gua nggak ngerti dah urusannya yang ini. Option error, unrecognized option missing extra in command line 1 client. Oh, connect ya? Oh, connect ya, bener ya? Kok bukan nih config di sini? Oke. Kenapa ini? Gue nggak tahu dah. Gitu deh. Coba ini saya ambil dulu ini. Copy selection, masukin ke web. Gue kagak tahu kenapa error. Oh, harus dikasih pagar. Di situ pagar. Oke. Masih ah. Tuh kan, di sini kan gini. CA chart here. Apa ya? Bingung dah. Coba kita cari contekan ya. Open VPN client config OVPN example.
Mana dia? Cari contoh. Ini cari contekan sih judulnya, cari contekan sih sebenarnya. Saya lagi nyari contekan, mudah-mudahan dapat. Kalau enggak, stres dah. Nggak ada ya yang udah lengkap gitu, tinggal copy paste. Aduh, nyebelin kalau udah kayak gini. Kenapa ya? Coba. Kagak ada. Ah, parah deh. Oke. Kalau nggak saya coba cari di wiki saya sendiri. Saya punya beberapa harusnya sih. Open VPN client. Ada contoh-contohnya sih sebenarnya. Coba kita cari contekan ya. Ini saya suka nyatet sih. Nah, di sini klien, DevToon, Proto UDP, remote apa. Nah, ini remote-nya pakai IP address, Nobind, Persistence Tune. Ini saya ambil ya. Saya ambil. Saya masukin ke sini. VI client 1.ovpn. Saya paste di sini. Oke. Ini saya pakainya Tune. Terus dia bukan window. Protokolnya boleh UDP. Oke. Sekarang remote-nya adalah 219 tadi. Jadi nggak usah pakai host sebenarnya. Tadi terlalu canggih. Kita random dibuang, ini nggak dibutuhin. Resolve entry infinite. Nobind, persistence diaktifin. Tidak ada proxy. Mute replay nggak ada. Nah, ini CA-nya. Ini nggak pakai folder keys. Langsung dihajar di sini. Sorry, maaf. Nih. Ini nggak ada folder keys, karena saya ada di situ juga. Ini nggak dipakai, ini verbosity bolehlah 3 sekarang ini. Oke, bentuknya sederhana, lebih sederhana. Coba sekarang saya akan jalankan Open VPN config. Oh, config ya, bener ya? Salah di situ ya. Client 1 OVPN. Oh, berarti kesalahan di sininya config berarti. Oh iya, tadi gue nulisnya klien ya, bego dasar. Oke, terima kasih. Gue kagak baca dari tadi config-nya, bego dasar. Oke. Oh, enter password. Passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Private key password fail. Passwordnya sampai 8 ya? Maaf, salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enter. Udah connect ke remote IP itu. Coba kita lihat apakah sudah ada new tab. Saya gedein dulu. Edit, zoom in, edit, zoom in, edit, zoom in, edit, zoom in, edit, zoom in.
if config, kita nggak ada tune-nya, nggak keluar. Remote link nggak connect ini. No server certificate verification has been enable. Wis, kacau. Coba sekarang kita klien doang ya. Please specify proto server, proto client. Ini masih nggak mau. Client open VPN, proto server ya. Waduh, horor Wah, horor. Berarti yang ini lebih, yang klien satu ini lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi dia UDP soalnya. Kalau TCP gimana? Ini kan UDP ya. Oh, ini kliennya. Kalau klien 1, protokol TCP mau nggak? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Koneksi, cuman nggak ada, tidak keluar interface-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, if config interface tune-nya nggak keluar ini. Jadi saya punya masalah, interface-nya nggak keluar juga. Gitu. Jadi saya punya masalah ini sih, interface-nya nggak keluar. Begitu ceritanya. Kenapa? Nggak tahu. Connection restart. Oh, dia ngecek domainnya. Waduh, ini bikin domainnya bikin kacau. Si domainnya bikin kacau nih, yang example.com. Connection reset restarting. Jadi domainnya nggak bisa jalan. Ya, seru nih urusannya. Udah jam 21.26. Nyerah nih urusannya kayaknya. Oke. Minta maaf saudara-saudara, ya salah, eksperimen gagal. Coba lihat yang lain ya. Di sini ada sertifikat generate-nya. Ini buat mengenerate sertifikat. Di sini ekspor sertifikat. Ini cuma sertifikat aja. Ini kliennya Ubuntu. Nah, ini TCP client remote. Nah, ini di Ubuntu nih. Caranya kayak gini dia. Coba saya colong nih ya. Coba. Saya akan colong lagi. Ini di Kali Linux, jadi agak beda barangkali sama Ubuntu. Vi client.o VPN. Oke, saya back dulu. Mikrotik. Nih, recommended-nya yang ini. Cuman saya colong yang bawahnya aja. Ini. Out user pass-nya dimasukin ini. (172.17.01) tuh yang mana ya?
Ya udah. Sementara ini saya ambil aja persis kayak gini. Oke, ini sama. Oke, sekarang kita masukin yang ini, saya passwordnya sampai 8 aja. Saya harus tambahin routing rupanya. Ini apa ya? Sementara saya rootnya saya ini dulu ya. Saya kasih pagar dulu. Tapi ini adalah CA-Chart. CA-Chart yang ini client 1 chart. Sekarang ini client 1 key. Sekarang di sini adalah 192.168.0.219. Oke, kita percobaan lagi. Oke, ini client config-nya client 1 OpenVPN. Apa dia bilangnya? Oh, oke. User passwordnya itu bentuknya file, rupanya nggak bisa, harus dibikin dulu supaya nggak pusing. Saya langsung ini dulu aja ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, berarti saya harus masukin auth.conf-nya ini nih sebenarnya. Harus dibuat auth.conf, username-nya klien, passwordnya itu. Berarti saya harus buat itu kayaknya. Bentar. Auth.conf, username-nya klien, passwordnya 123456778. auth.conf. Oke, coba kita jalanin. Tetap minta. Tetap kasusnya gini ya. Sementara nggak tahu kenapa bisa kayak gini, bingung. Kenapa dia reset sambungan terus restart lagi. Ada yang salah apaan nggak tahu nih. Padahal domainnya udah oke bener, connection resetnya kenapa nggak tahu. Ini kan reset terus, dia muter terus. Oke, nyerah sementara. Minta maaf, ya biasalah. Namanya juga eksperimen ya. Bisa salah. Oke, paling nggak mudah-mudahan kebayang betapa susahnya bikin OpenVPN. Dan paling nggak mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit lah. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mas Vika. Recording stopped. Oke, siap Pak Ono, terima kasih.